Itu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kehebatannya yang telah menjadikan berbagai hal yang membuat kita mendapat kesempatan untuk bisa mengenal Dia. Tak lupa yang selalu kita iringi dengan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu alam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan mudah-mudahan apa yang kita bahas-bahas ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat malam ini kita kembali berdiskusi tentang judul tertentu ya, yaitu mengenal diri ya. Nah, pada kesempatan ini saya Waal akan menjadi moderator diskusi ya, di mana bahasan pertama mengenal diri yaitu tentang sujud akan dibawa oleh Wak Ngah ya. Baik, kita mulai aja diskusi kita ini yang insya Allah nanti ke depannya kurang lebih mirip seperti ini akan kita lakukan ya. Baik, untuk Wak Ngah ya terkait dengan mengenal diri dari hal sujud ya. Menurut Wak Ngah, apa sih sebenarnya mengenal diri atau pengertian yang ringkasnya? Silahkan, Wak Ngah. Namanya pun kan berarti mengenal, pasti secara detail dia paham apa yang dikenalnya. Contoh kan kita punya badan ini. Tentu kita tahu kalau tangan kita itu ada dua, kemudian kaki juga ada dua. Ini kan yang berkaitan dengan diri kita, si jasad kita ini kan, ini yang kita bawa kemana-mana pun. Setiap manusia pasti paham dia. Mana jasad ya, inilah anggota tubuh manusia ini sebagai jasad yang dikenali, dekat dengan dirinya sendiri. Nah, itu berarti kalau mengenal secara jasadnya. Iya. Jadi mengenal diri itu kira-kira seperti itu ya, secara fisik. Iya, secara fisik. Lantas kalau tentang diri sendiri menurut Wak Ngah apa sih sebenarnya pengertian diri? Nah, ini kan terkait sama manusia ya kira-kira ya? Iya, diri itu kan ya ibaratnya gini ya. Tadi kan kita bercerita masalah jasad ya, tubuh ini. Tentu ada diri, sebenar diri pada manusia ini, sisi batinnya si manusia. Nah, itulah artinya kan namanya pun batin, kan berarti nggak nampak gitu. Tapi ternyata harus dikenali juga sama si jasad ini. Karena ada alat pikiran untuk mengenal sisi batin si manusia yang tidak nampak, nggak bisa diraba tapi bisa dirasa. Nah, itulah kira-kira sisi batin si manusia, diri. Berarti diri kita itu ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat lah ya, ada zahir, ada batin ya. Baik. Nah, terkait dengan mengenal diri ini, sebenarnya seberapa penting kita mengenal diri kalau menurut Wak Ngah? Sebagaimana tugas kita di muka bumi ini kan sebagai khalifah ini, tentu kita harus mengenal diri kita ini, apa fungsi kita di dunia ini gitu kan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kalau kita sama diri kita aja nggak kenal gitu, nggak kenal dengan diri kita ini. Yang pertama, untuk apa kita dicipta gitu kan, pasti itu berkaitan erat dengan tubuh manusia ini. Kan nggak mungkin kita dicipta udah manusia jadi kau, masa kita gitu aja berjalan bagaikan istilahnya mayat berjalan gitu kan, nggak mungkin ini. Itu. Lantas terkait dengan judul yang kita bahas ini, mengenal diri, kira-kira apa ya kaitannya dengan sujud? Si manusia ini kan dia ini ya, pembangkang kalau kita bilang. Sukanya itu yang mengenakkan, yang sombong gitu. Terkadang sama jasad kita aja pun kalau kita bercermin pasti kita sombong, ganteng aku rupanya ya gitu. Tak sadar dengan keadaan dirinya. Gitu. Nah, untuk itulah si manusia ini perlu akal pikirannya itu disujudkan gitu kan. Juga dirinya itu disujudkan. Tentu kepada siapa? Pada yang dituju ya kan, Tuhan gitu kan. Sebagaimana di Quran disebutkan kan, wasjud waqtarib gitu kan. Maka bersujudlah kamu dan mendekatkanlah dirimu ya kan, di situ yang mau diapakan itu. Nah, kalau berdasarkan penjelasan Wak Ngah tadi, kira-kira apa pengertian yang sederhana tentang sujud ini? Sujud ini apa sih sebenarnya? Sujud itu secara umumnya dia gini ya, tunduk, menundukkan. Dalam segi apa, kepatuhan, ketaatan lah kita bilang. Karena siapa tadi udah sombong, perlu ditaatkan dia, disujudkan gitu kan. Nah, sebagaimana yang kita kenal sehari-hari, masjid gitu, ada masjid gitu kan. Masjid itu fungsinya apa? Untuk sujud gitu kan. Ternyata dalam diri manusia itu pun, jasad manusia itu ada masjid. Nah, itu harus disujudkan di dalamnya kan.
Itulah. Nah, kalau kita menilik dari kita sebutlah Al-Quran sebagai sumber dari hukum-hukum Islam ini, kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dalil atau yang terkait dengan Al-Quran tentang sujud ini? Yang pertama udah kita sebutkan tadi kan, wasjud waqtarib itu kan ada di surat Iqra itu ya. Maka sujudlah dan kemudian itulah yang mendekatkan dirimu kepada Sang Pencipta gitu. Tapi di ayat lain disebutkan juga gitu kan, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi gitu kan. Gitu. Siapapun manusianya yang Allah berikan kehidupan kepadanya, wajib dia bersujud. Manusia wajib bersujud, tumbuh-tumbuhan wajib bersujud, hewan wajib bersujud gitu, bahkan malaikat wajib bersujud, iblis saja pun sebenarnya wajib bersujud gitu semuanya. Baik. Nah, di situ. Berarti dalilnya jelas lah ya. Jelas. Nah, kalau di dalam Islam itu kan tentunya ada ibadah-ibadah ya. Nah, sujud ini ditunjukkan dalam ibadah yang mana nih? Maksudnya yang jelas bahwa ada perintah sujud, tentunya ada ibadah yang sudah Allah tetapkan. Apa kira-kira ibadah yang paling menunjukkan dekat, sujud ya? Yang paling dekat ketika si manusia itu sholat. Gitu. Sholat ya. Sujud itu kan kalau kita lihat posisinya bahagian yang keempat. Ada namanya takbiratul ihram, sampai nanti yang keempat itu adalah sujud gitu. Apa yang kita sujudkan? Anggota badan yang paling utama ini akan kening, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua kaki juga kan semuanya kan menghadap ke tanah. Sisi yang paling dihormati manusia, akal kepala. Ada kadang-kadang orang kan gini, gitu pegang kepala, jangan kau pegang, itu fitrah itu kadang-kadang gitu kan. Iya, ternyata harus sujud kepada tanah, kembali ke asal lagi. Manusia dari tanah tentu akan kembali ke tanah lagi, sejajar. Artinya kan apa? Ibaratkan PLN gini, ada titik nolnya gitu kan, api ada titik nolnya, si akal itu juga harus ada titik nolnya. Nah, itulah yang harus disujudkan secara jasad kita ini. Nah, gitu ya, baik. Terus apakah kita bisa menyebutkan bahwa sholat ini sebenarnya sujud atau hakikat sholat itu apa gitu, yang terkait dengan sujud ini? Sholat itu hakikatnya, intinya itu ada di sujud. Ada di sujud ya? Ada di sujud gitu kan. Dengan sujud si manusia itu menandakan apa? Dalam makna yang lain, sujud itu kan dia sebagai rasa syukur. Aku udah dicipta, masa aku nggak sujud pada yang menciptakan gitu kan. Syukur betul. Dia itulah hakikat dia itu, dia bersyukur dengan sujud. Dan itu dimaknai atau diterjemahkan lagi kepada bersolawat kepada Nabi. Kan nggak cukup cuma Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak ada sang pembawa sholat ini, semana manusia bisa sholat? Maka makna daripada syukur itu adalah bersolawat. Sujud itu identiknya adalah bersolawat, dan itu merupakan inti daripada sholat. Sholat ya. Baik, jadi sholat itu intinya adalah sujud lah, kira-kira seperti itu ya. Baik. Nah, dari semua penjelasan Wang Ha tadi, coba diberikan suatu kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai yang terakhir. Dari penjelasan tadi yang jelas, yang pertama kesimpulannya, mengenal itu berarti paham dengan apa yang dihadapinya, paham dengan apa yang dimilikinya. Seperti contoh tubuh kita ini, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya diri itu adalah terdiri daripada zahir dan batin, yang nampak dan tidak nampak. Kemudian baru yang ketiga adalah masalah sujud. Sujud itu menandakan si manusia itu berada dalam posisi yang terbaik, titik nol dia di situ. Untuk mengenal Tuhan itu sangat dekat. Kalau kita bilang itu sujud itu adalah metode langsung untuk berjumpa dengan Tuhan, komunikasi langsung untuk berjumpa dengan Tuhan. Artinya apa? Berbisik di bumi, kedengaran di langit. Wah, keren itu. Dia kan berbisik di bumi tapi langit mendengar gitu kan. Disitulah sebagai fungsi daripada sujud tadi. Kenapa manusia harus sujud? Karena ada lagi pertanyaan ini. Nah, ternyata ihdina di surah Al-Fatihah udah dijelaskan. Ihdina siratal mustaqim, tunjuki kami ya Tuhan. Diberikan Allah, udah kau sholat ya. Kita belajar sholat, intinya adalah di sujud gitu. Untuk menghilangkan sisi paling tidak mengurangi sisi kekafiran, kejoliman, dan keangkuhan dan kesombongan yang ada pada diri. Ternyata manusia ini sebenarnya dari tiada menjadi ada, dan si ada tadi belajar untuk memahami dirinya. Ternyata tiada juga yang ada, hanya Tuhan. Di situlah. Kira-kira gitulah Wak Ngah.
menyampaikan materinya pada Iya, kesempatan kali ini. Ya, terima kasih atas kesimpulannya dari Wak Ngah ya.